Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ya, sungguh bersyukur sekali pada hari ini kita boleh berkumpul kembali melalui kebaktian onsite, khususnya di kebaktian 11.30. Hari ini kita ada acara yang kedua, yaitu pelayanan mendoakan berkenan dengan emeritasi Penatua David Cheng yang saya hormati, telah melayani sekian lama di dalam perjalanan yang cukup panjang bersama Gereja Tuhan Jemaat yang Tuhan karuniakan. Tentunya ini bukan merupakan usaha kita semata-mata, tapi semua karena kasih karunia Tuhan kita boleh melewati waktu yang panjang. Khotbah saya usahakan seringkas mungkin supaya acara kita bisa berjalan dengan waktu yang telah ditetapkan ini, saudara. Saudara sekalian, ini juga merupakan khotbah dari bagian terakhir surat 2 Korintus. 2 Korintus, kita sudah melewati 1 dan sekarang 2 Korintus. Nanti bulan Februari kita masuk ke satu chapter yang baru, yaitu dari surat Ibrani, dari perjanjian baru, dan kita akan bawakan juga dalam kaitannya nanti di perjanjian lama. Saudara, ini merupakan bagian yang boleh dikatakan di mana kita bisa menyaksikan pelayanan Rasul Paulus dikala membuka atau menjalankan pelayanan misinya, bahkan mendirikan gereja jemaat di Korintus. Perjalanan misi yang pertama, perjalanan pekabaran Injil, dan perjalanan ini dilanjutkan ke yang kedua. Saudara tahu dalam perjalanan yang kedua itu Paulus menghadapi satu tantangan yang begitu sangat memprihatinkan, melihat kondisi perjalanan daripada jemaat di Korintus, saudara. Dan bagian yang kita baca hari ini, saudara-saudara, merupakan ada waktu di mana persiapan dalam perjalanan yang ketiga. Saudara-saudara, kita melihat, saudara, bagaimana beratnya, syaratnya pergumulan dari seorang hamba Kristus, yaitu Rasul Paulus, saudara. Di tengah-tengah tantangan secara internal di jemaat maupun dari luar, dari tantangan luar, yaitu ajaran-ajaran yang dibawa merasuk oleh para rasul-rasul palsu. Boleh dikatakan ini masih tetap relevan dalam spirit zaman hari ini, saudara sekalian. Pasal yang ke-13 ini, kalau kita bisa meringkasnya, saudara-saudara, saya melihat di sini ada 4 hal yang kita bisa ringkaskan. Yang pertama, ini menyangkut mengaitnya suatu peringatan atau nasihat yang disebutkan, yaitu nasihat-nasihat terakhir tadi. Saudara, kalau kita memperhatikan surat Korintus pasal yang ke-13 ini, saudara, kita melihat bagaimana kondisi pelayanan di jemaat Korintus itu yang berbagai macam tantangannya. Salah satunya adalah kehidupan jemaat yang masih sangat-sangat belum dewasa, saudara. Kedewasaan rohani ini sebetulnya menjadi satu target atau menjadi satu kehidupan yang sewajarnya itu terjadi kalau disebutkan sebagai gereja atau tubuh Kristus atau sebagai umat Allah, umat yang Tuhan pilih, saudara. Tetapi fakta kenyataan, saudara-saudara, bahwa sepanjang kehidupan jemaat di Korintus, saudara-saudara, dinamika demi dinamika ini terjadi, termasuk dosa-dosa yang mereka senangi. Yang kita kalau lihat di sini adalah Paulus mengingatkan kepada mereka di ayat yang ke-1 dan ke-2 tadi. Ini untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa. Dikatakan, dan kepada semua orang lain yang telah kukatakan terlebih dahulu, aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatangan kedua kalinya, aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu yang akan datang lagi ini, saudara. Saudara-saudara, artinya apa, saudara? Ini adalah suatu cetusan hati seorang pastor, seorang gembala, ingin melihat sebuah kebaikan yang harusnya terjadi. Kalau kita memperhatikan di sini, saudara-saudara, kita melihat dari waktu ke waktu Paulus berbicara berhadapan dengan segala hal macam, termasuk tuduhan dan fitnahan.
Dan kalau kita berkata di ayat yang ke-1 di pasal 13 ini, Paulus mengutip satu ungkapan yang ada di Perjanjian Lama dalam kitab Ulangan pasal 15 di sana. Paulus mengingatkan bahwa dia datang bisa sebagai hakim untuk menentukan kebenaran dan kesalahan saudara-saudara. Atau boleh dikatakan di dalam pastoral, di dalam teguran, di dalam peringatan saudara-saudara, itu semuanya sudah diatur secara biblika, secara Alkitab saudara. Saudara, ini perlu sekali saudara. Saya kira dalam dunia peradilan pun, yaitu istilah saksi itu penting sekali. Dan di sini juga kita diingatkan daripada bagaimana teguran yang dilakukan di dalam satu perlayanan, yaitu di dalam membangun sebuah kehidupan rohani, saudara. Itu diperlukan sebuah kerangka pemikiran dan kerangka kehidupan, bahkan strategi yang baik. Pendekatan itu sendiri. Paulus indah sekali saudara memakai satu istilah membawa 2 atau 3 orang baru sah itu semuanya. Ini berkenaan dengan apa saudara? Berkenaan dengan suatu teguran, suatu peringatan saudara-saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita hari ini kita bisa melihat saudara, bahwa apa yang kita perhatikan di mata kasat mata belum mesti itu yang kita bisa nyatakan kebenarannya. Paulus ingin menyatakan suatu pergumulan yang ada di dalam batinnya, di dalam kehidupannya, di dalam waktu yang ada di masa-masa pelayanan gereja, khususnya di Korintus. Dan Paulus tidak mau kehilangan agar jemaat Tuhan bisa melihat kebenaran yang sejati itu. Saudara-saudara, jemaat Korintus ini sangat-sangat memperagukan daripada kerasulan Paulus. Kerasulan Paulus ini diragukan sehingga ayat yang ketiga dikatakan, kalau kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Saudara, Paulus dalam kedatangannya ini ingin membuktikan kepada jemaat di Korintus mengenai kuasa kerasulan yang ada padanya. Saudara, mungkin jemaat Korintus itu pada saat itu saudara-saudara melihat satu titik lemah sebagai seorang rasul. Di mana di sana kita bisa melihat saudara-saudara, Paulus ingin menunjukkan satu bukti. Ayat yang 4, sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan. Saudara, ini cara pandang dunia berbeda dengan cara pandang Allah, saudara. Di bagian ini kita bisa melihat secara umum sesuatu yang lemah tidak mungkin itu menunjukkan suara yang sungguh-sungguh mempunyai kuasa. Dan kita melihat itu pada diri pribadi Kristus bukan. Ketika dia mati di atas kayu salib, ini menjadi satu titik yang lemah bagi orang-orang Yunani. Bagi orang-orang Yunani bahkan orang-orang Yahudi melihat ini sebuah skandal, sebuah batu sandungan saudara-saudara. Apa maksudnya saudara? Karena pada umumnya mereka mengandalkan kuasa, mereka mengandalkan otoritas saudara. Pemerintahan memegang kuasa, memegang dengan tangan yang besi, yang kuat saudara-saudara. Sedangkan ia disaksikan di dalam kehidupan Kristus. Bahkan ini direfleksikan juga di dalam kehidupan Rasul sebagai hamba Kristus. Saudara, kelihatan ada satu paradoks saudara. Saudara, jarang sekali orang bisa melihat kekuasaan atau kuasa suatu otoritas di dalam kelemah lembutan. Saudara, orang yang sangat lemah lembut saudara, itu bukan lemah saudara, bukan. Orang yang kelihatannya lemah tidak bisa bekerja kelihatannya dengan suatu penampakan yang wah saudara-saudara. Di dalam dunia hari ini banyak orang hanya mementingkan prestis yang kelihatan di luar. Jarang sekali melihatkan suatu prestasi yang ada di dalam kehidupan kualitas seseorang. Saudara sekalian, Paulus ingin mengingatkan, membuktikan apa yang ada di dalam kerasulannya, saudara. Itu bukan dengan kuasa yang kelihatannya wah di depan, saudara, yang bisa dilihat secara lahiriah saja, tetapi ada satu kuasa yang ada di dalamnya, yaitu kuasa Kristus, kuasa Roh Kudus, yaitu salib itu sendiri. Sehingga Paulus berkali-kali mengatakan kemegahanku adalah salib Kristus, penderitaan Kristus. Kelemahan di dalam Kristus itulah satu ungkapan yang sering kali diungkapkan oleh Paulus. Karena di situ dia ingin juga menyatakan siapakah dirinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Paulus di sini mengajak jemaat
Tuhan untuk menguji diri. Ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri supaya kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara-saudara, ini pertanyaan retorik. Pertanyaan yang gak perlu dijawab, saudara-saudara. Mereka tahu Paulus dari awal membawa Injil. Mereka tahu Paulus dari awal membawa berita damai, memberita sukacita, good news, kabar baik itu. Mereka tahu Kristus yang diberitakan. Dan ini diberikan kepada jemaat yang sudah mengenal Tuhan di bagian ini. Kita meyakini kalau surat pertama dari surat Korintus ini, jemaat di Korintus disebut sebagai orang-orang kudus, orang yang sudah percaya, orang yang disebut dengan jemaat Allah. Dan ini adalah sesuatu yang bersifat tetap dalam kehidupan orang percaya. Keselamatan yang pasti itu adalah tetap dan itu terjamin di dalam firman-Nya. Dan saat itu Paulus berkata, bukan meragukan mereka belum percaya Tuhan, bukan. Bukan meragukan bahwa mereka belum mempunyai Kristus, bukan. Tetapi yang menjadi masalah di sini, saudara-saudara, di dalam tahap perjalanan kehidupan sebagai anak Tuhan, ada kadang-kalanya dia naik dan turun, saudara. Dan yang menjadi masalah di sini adalah terjadi kehidupan yang tidak dewasa secara rohani. Paulus mengajak mereka untuk memeriksa hidup mereka, untuk menguji diri mereka. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Saudara, kata ini penting sekali. Ini menjadi satu tema penting di pasal ke-13. Lagu yang pertama tadi itu dipakai kata dari ayat yang kelima. Ujilah aku, selidikilah aku. Mazmur 139 itu, apakah jalanku serong? Apakah pikiranku salah? Self-evaluation, di dalam menilai diri, mengoreksi diri, ini sesuatu yang perlu saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan mempunyai satu sikap yang demikian. Saudara, tetapi masalahnya seringkali kita mudah sekali mengevaluasi orang lain. Kita seringkali mudah gampang menilai orang lain, tapi kita sulit menilai diri sendiri. Kita sulit menerima kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk mengevaluasi diri. Selidikilah, ujilah dirimu. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman itu sendiri. Nah, saudara-saudara, ini perlu kita juga lakukan, saudara. Apakah kita sungguh teruji iman kita? Saudara sekalian, ujilah diri kita. Periksalah hati kita. Apakah Yesus ada dalam hidup kita? Apakah iman yang sejati itu boleh ada dalam hidup kita? Bahkan boleh bertumbuh iman itu di dalam Kristus, boleh nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru ini ada satu ungkapan yang sangat seringkali menjadi kontroversial, yaitu Yakobus, saudara. Dia berkata di sana, iman tanpa perbuatan adalah mati, dikata di sana. Saudara, itu maka saya heran sekali kenapa Martin Luther sulit sekali menerima surat Yakobus. Karena ada satu kata perbuatan. Apakah ini bertentangan? Apakah betul-betul ini ada mengandalkan perbuatan keselamatan itu? Saudara-saudara, Yakobus melihat dalam satu dunia yang sangat luas hari itu, saudara. Ada yang mengatakan aku sebagai orang yang teis, orang yang bertuhan. Tapi aku tidak pernah melakukan. Saudara, itu persoalan di sana. Banyak orang yang mengaku Kristen tetapi kosong, gak ada buktinya. Tapi sementara ada orang yang ateis, orang yang bertuhan, dia mengatakan yang penting aku bisa berbuat baik. Jadi mana yang penting? Teis yang teoritis atau ateis yang praktis? Saudara, ini pergumulan yang kita perlu coba pikirkan di dalam mengevaluasi diri. Gereja Tuhan hari ini seringkali berdebat dalam doktrin antara iman dan perbuatan. Saudara-saudara,
Iman itu akan melahirkan suatu kehidupan, saudara-saudara. Melahirkan satu natur, melahirkan satu gaya hidup. Iman itu seperti magnet, saudara. Saya enggak mengatakan iman itu hanya sebagai perisai. Karena banyak orang sekarang mengkhotbahkan iman itu perisai yang melindungi kita, yang menjaga kita, yang memberkati kita. Tapi iman itu sebenarnya melekat. Magnet, orang yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, berketat dengan Tuhan, berdekat dengan Tuhan. Sehingga tidak heran saudara-saudara kalau kita mau self-evaluation, bahkan kita ingin refleksi di dalam dunia alam. Berapa hari yang lalu saya tinggal 1 malam di Boral, karena ada satu jemaat menikah. Dia kata, Pak jangan pulang, sudah malam. Bapak nginap sini, saya coba nikmati. Pagi hari saya memang sudah biasa. Setelah COVID itu saya betul-betul komitmen. Setiap bangun jam 6 saya harus jalan pagi di sekitar rumah itu 45 menit minimal. 15 menit masuk kolam renang, pulang segar sudah. Tiap pagi sampai lihat alam, waduh luar biasa. Wonderful sekali. Ajaib sekali saudara. Pagi-pagi saya lihat di peternakan sapi itu, waduh luar biasa. Tapi kalau kita hanya melihat itu luar biasa, tidak ada satu timbul rasa kekaguman kepada Allah pencipta alam semesta. Nothing. Adakah ini membawa kita lekat melihat keindahan alam, saudara-saudara? Ketika kita melihat musim semi tiba, ketika kita melihat ada tumbuh-tumbuhan bercocok tanam di sana membuahkan, saudara. Saudara, apakah itu hanya sekedar kebetulan atau alami saja? Ataupun pada waktu musim gugur itu rontok, mereka hari itu secara kebetulan saja rontok di musim gugur? Atau kita melihat matahari 24 jam bisa terbit lagi, terbenam, terbit dengan teratur, tertib, dengan waktu yang tepat, saudara. Dengan sistem yang begitu luar biasa. Apakah itu sifatnya semua kebetulan, saudara? Seorang yang sungguh-sungguh beriman, dia akan merasakan dan mengalami kedekatan kepada Tuhan semakin jelas. Iman itu melahirkan kehidupan, saudara. Iman itu membawa kepada kecintaan pada Tuhan. Iman itu membawa ke hati yang hidup mengasihi Tuhan. Saya mengingatkan pada kita, termasuk Pak David, boleh emeritus tapi beriman gak bisa pensiun. Iman itu gak pernah berhenti, gak pernah istirahat. Iman itu bergantung penuh kepada Allah sepenuhnya. Iman itu mengasihi Tuhan secara totalitas. Enggak boleh pensiun. Seringkali orang berkata, sudah pensiun, sudahlah. Berimannya mulai jauh dari Tuhan. Enggak baca Alkitab lagi, apalagi pelayanan. Sudah bebas. Lagunya yang dinyanyikan, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya, saudara, majelis yang berat itu, pekerjaan paling berat itu rapat, saudara. Rapat itu menguras sekali pikiran. Saya bersyukur Pak David ini awet muda, enggak nanti tanya umur berapa, saya enggak percaya, seperti 60-an ya kan. Waduh ini saya sudah usia lanjut, enggak percaya, saya bilang larinya lebih cepat dari saya bilang gitu. Ya, ini berkat khusus ya Pak David, ini berkat khusus ya. Tapi berkat ini tentunya karena ada ibu, ya kan. Saudara, kita harus peka di situ. Sesuatu yang kita alami bukan kebetulan, Tuhan di sana ada. Yakobus ingin mengatakan iman yang sejati itu terlihat dalam hidup. Perbuatan nyata, iman sejati itu terlihat dari kehidupan, karakternya, kelakuannya, perubahan hidupnya. Saudara-saudara, kita kalau hanya percaya, iblis pun percaya, saudara. Setan itu percaya Tuhan berkuasa, Yesus bisa melakukan, terbirit-birit dia lari. Itu setan, percaya Tuhan, percaya Yesus. Kalau setan berkata pintar, manusia pintar, orang percaya tahu Alkitab. Sini setan tuh tahu Alkitab. Kalau iman itu hanya tahu dan percaya, saudara, enggak ada bedanya dengan si setan. Yakobus katakan di situ. Yang membedakan di situ setan tidak punya. Dan Calvin pernah mengatakan ini yang membedakan orang yang beriman sejati dengan setan, yaitu tidak memiliki widusia.
penyerahan diri. Ini yang membuktikan dari 3 aspek knowledge, pengetahuan, keyakinan, asensus maupun juga widusia. Setan nggak punya widusia. Orang percaya mempunyai 3 hal ini dan ini nggak boleh pensiun. Ini terus menerus ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah badai apalagi saat ini, saudara. Mari kita melihat melalui firman ini, saudara. Apakah sungguh menggempurkan hati kita, melembutkan hati kita? Apakah teguran-teguran firman Tuhan membawa koreksi yang membawa satu konstruktif dalam hidup kita? Apakah firman Tuhan ini menumbuh kembangkan rohani kita? Saudara-saudara, Paulus bukan hanya bicara pada Korintus seperti itu. Paulus juga bicara pada dirinya sendiri. Evaluasilah ajaranmu, pengajaranmu. Hai Timotius, anak bimbingnya, anak rohaninya adalah Timotius. Dan kita kalau melihat dari semua sejajaran Alkitab, termasuk dalam perjanjian lama, berkali-kali ungkapan yaitu self, menyelidiki diri, evaluasi. Karena di dalam memahami diri sendiri, itulah akan membawa satu kesadaran, awareness, satu kesadaran yang timbul. Bahkan disitulah terjadi satu restorasi, pembaharuan. Dan inilah yang menjadi tujuan Paulus. Sehingga ayat yang ke-9, kalau kita cepat melihat di sana, saudara-saudara, sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat, inilah yang kami doakan supaya kamu menjadi sempurna. Saudara-saudara, menarik sekali. Paulus mempunyai kerinduan yang sangat mulia sekali, yaitu membangun jemaat yang menjadi sempurna. Kapan sempurnanya? Saudara, kita nggak sempurna-sempurna. Kita mempunyai satu basic yang perlu kita perjelas di sini, saudara. Tetapi kerinduan itu harus muncul dalam hidup kita. Seorang yang sudah percaya pada Tuhan, melalui imannya, dia dibenarkan, justification by faith. Iman itu telah membawa kita satu status yang baru, menjadi orang percaya, orang yang dibenarkan, orang yang disebut dengan anak Allah. Anak Allah artinya murid Yesus. Tapi ingat, sanctification progresif inilah yang memurnikan iman kita, memurnikan kehidupan kita. Pengkudusan itu terjadi hari ke hari, sampai kapan? Terus menerus, enggak sampai selesai. Sampai berjumpa dengan Tuhan di masa glorification. Jadi di 3 tahap inilah engkau dan saya diajak untuk sempurna. Ada satu lagu, jadilah seperti Kristus. Bukan Kristus yang disempurnakan selalu, ada satu lagu itu. Tetapi jadikan aku disempurnakan selalu. Seperti Yesus yang sudah sempurna. Mirip, serupa dengan Kristus. Inilah yang menjadi target, inilah yang menjadi doa Paulus. Saudara-saudara, sehingga Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-10, itulah sebabnya sekali lagi aku menulis kepadamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Paulus dari awal saya katakan memberikan peringatan yang jelas, yang tegas. Ini berbicara disiplin yang harus dilakukan, saudara. Hari ini gereja di masa kini susah sekali melakukan. Ketika gereja atau majelis akan mendisiplin seseorang, orangnya belum disiplin pindah gereja. Dan anehnya gereja itu terima. Sebentar lagi diterima, ditabiskan jadi jemaat. Bukan hanya ditabiskan lagi, saudara, dijadikan pengurus. Saudara, kita melihat apa? Saya besok malam khotbah Natal pendeta-pendeta gereja-gereja Indonesia se-Sydney. Se-Sydney ini ada sekitar 50-60 gereja. Saya kadang-kadang kalau mempersiapkan khotbah untuk di depan pendeta itu lebih susah, saudara. Susah sekali saya katakan, ya kan. Ya, paling susah mengkhotbahkan pada pengkhotbah, saudara, itu susah sekali. Tetapi mau nggak mau firman harus dibicarakan, harus disampaikan. Paulus mengatakan ini suatu hal yang keras sekalipun, disiplin sekalipun, saudara. Paulus pernah dengan keras, kalau dia tidak mau bertobat, serahkan kepada iblis. Keras sekali, saudara, di 1 Korintus 5, serahkan supaya rohnya diselamatkan. Nah, ini kata penting, saudara.
Itu di dalam perjanjian lama dalam kitab Daniel pasal 1 itu Tuhan mengizinkan umat pilihannya, umat kesayangannya diserahkan kepada bangsa kafir. Sudah bisa nggak make sense, nggak masuk akal. Umat kesayangnya, umat pilihannya. Bahkan bait suci itu perbendaharaannya termasuk mimbar, tempat-tempat berdoa. Itu dibawa ke satu tempat penyembahan-penyembahan kafir. Sudah bisa melihat nggak make sense, nggak masuk akal. Saudara. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi, diserahkan saudara di sana. Supaya apa saudara? Supaya kadang-kala Allah mengembalikan seseorang. Kembalikan saja pada si iblis hidupnya. Supaya apa? Supaya kapok. Orang kalau sudah diajar kapok baru tahu. Aduh ampun. Tapi firman Tuhan tidak berhenti pada supaya kapok. Firman Tuhan adalah supaya mengalami satu restorasi, itu restore untuk membangun setelah seorang bisa give up, menyerah, berkata ampun. Itulah tangan Allah yang berkuasa, yang bekerja dalam Rasul Paulus. Itulah yang dirasakan oleh Paulus. Inilah yang akan dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Bukan untuk meruntuhkan, tetapi untuk membangun. Gereja jangan kehilangan berita yang vital ini. Injil kebenaran untuk membangun. Ayat yang ke-11 akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Diulang lagi sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera. Allah sumber kasih, damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, Paulus memakai satu kata yang sangat indah, memanggil jemaat Korintus sebagai saudara. Ini pastoral, ini penyelesaian. Ini pelayanan di dalam pendidikan, saudara. Kita itu, saudara dan saya itu saudara. Orang yang berbeda pendapat, orang yang berseberangan pendapat, orang yang ada di tengah-tengah kita yang tidak menyenangi kita, itu saudara kita dikatakan. Saudara-saudara, Paulus sangat wise, sangat bijak, sangat penuh kasih. Dia orang yang tegas, orang yang betul-betul. Saudara, saya pernah mengatakan dua istilah. Kebenaran dan kasih itu harus bertumbuh bersama. Orang yang ngomong benar, kebenaran ini harus dipertahankan. Tapi kalau kebenaran dilakukan tanpa kasih, itu kejam. Orang Jawa bilang, kejam. Tapi mungkin ada berkata, kasih. Kalau nggak ada kebenarannya, saudara, itu liar. Liar, saudara. Kebenaran dan kasih bertumbuh bersama, merangkul bersama. Paulus memakai satu istilah ini, saudara-saudara. Saudaraku, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah nasihatku, sehati sepikirlah, hiduplah damai sejahtera. Allah sumber kasih, damai sejahtera menyertai kamu. Saudara-saudara, mari kita setiap kali menyelesaikan masalah dengan orang lain, termasuk orang yang tidak bisa kita hadapi dengan sesuatu yang mudah, saudara. Adakah kita bisa menempatkan dia sebagai saudara kita? Ayat 12 itu dikatakan satu kata, yaitu sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Dikatakan di sana, yaitu bagaimana Paulus, seorang yang penuh dengan pengalaman hidup itu, dia memberikan kehidupannya, salamnya kepada orang-orang yang ada di sana. Bahkan memberikan satu salam kepada orang-orang yang disebut kudus kepada kamu. Paulus menempatkan bukan hanya sebagai keluarga, saudara, tapi sebagai tubuh Kristus, keluarga Allah. Saudara-saudara, menempatkan diri kita sebagai bagian tubuh Kristus enggak boleh pensiun. Orang yang pensiun bukan berarti terus tidak bergereja lagi, enggak. Tetap bergereja, satu tubuh. Bahkan tetap hidup dalam komunitas. Saudara, Paulus indah sekali menutup surat ini dengan satu deklarasi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah,
dan persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus adalah pribadi Allah Tritunggal yang kedua. Kasih Allah Bapa ini adalah pribadi Allah Tritunggal yang pertama. Dan persekutuan Roh Kudus, pribadi Allah Tritunggal yang ketiga. Menyertai kamu. Artinya Tuhan memakai Paulus semua ini, pada akhirnya mengakhiri semuanya. Paulus mengatakan yang patut dipermuliakan semuanya kembali, yaitu sole Deo Gloria, hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah yang menjadi kesimpulan dari surat Korintus, saudara. Saudara, percayakanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya kasih Allah yang terbesar yang telah saudara dan saya terima, sebagai tanda di mana Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang kita sedang peringati di hari Natal ini, yang telah mati untuk kita karena dosa kita, untuk keselamatan hidup kita. Dia telah rela mati di atas kayu salib. Dan kasih Allah itu melanjutkan di dalam pemeliharaannya. Bukan hanya kita diberikan keselamatan hidup kekal, tetapi Dia memelihara kita. Kasih Allah Bapa yang melimpah-limpah ini untuk kemuliaannya. Sehingga persekutuan Roh Kudus itulah sebagai tanda penyertaan Allah kepada kita. Suatu nilai hidup ketaatan kita dan di dalam penyertaan bersama Dia. Sekalipun menghadapi peperangan rohani sekalipun. Mari kita melihat Kristus yang telah mati, yang boleh sungguh mencurahkan rohnya, Roh Kudus pada kita sebagai orang percaya. Mari kita sambut itu. Di hari yang sungguh-sungguh kita sedang jalani bersama. Khususnya jemaat Tuhan di minggu Advent kedua ini. Demikian juga untuk Pak David Cheng bersama keluarga, sahabat-sahabat di Not, dan para hadirin jemaat sekalian. Pelayanan kita bersama boleh bertumbuh di dalam kasih Kristus. Amin. Saya serahkan pada penatua Jeffrey Cendana. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Saya atas nama majelis sebagai session clerk pertama-tama membacakan keputusan dari rapat majelis pada tanggal 13 November. The session resolve to grant Elder David Cheng an emeritus status and will proceed with a Thanksgiving service for Elder David Cheng to the position of Elder Emeritus at the 11:30 a.m. service in Kingswood Church on Sunday the 5th of December. Jadi pada tanggal 13 November yang lalu, majelis telah memutuskan untuk menerima penatua David Cheng sebagai penatua emeritus dan melanjutkan pelaksanaan peneguhan Bapak Penatua David Cheng dalam kebaktian hari ini, tanggal 5 Desember, kebaktian jam 11.30. Sebelum saya serahkan kepada Pendeta Johnny Stephen sebagai Gembala Sidang untuk melaksanakan acara emeritasi ini, saya undang pertama-tama Penatua David Cheng, mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata kesaksiannya dalam pelayanannya. Silakan Pak David. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi yang belum mengenal saya, nama saya David Cheng. Ya. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Pak Joni. Firman ini betul menguatkan dan meneguhkan iman saya. Terima kasih Pak Joni. Ya. Shalom. Terlebih dulu, ya, saya ingin menyatakan bahwa di tahun 1989 saya bersama istri saya, Gaby, dan
kedua anak kami, Lisa dan Lia, datang untuk pertama kali di Sydney dan mulai berbakti sebagai jemaat IPC Randwick. Pada waktu itu, teman-teman di IPC banyak membantu kami melewati pergumulan hidup kami sebagai imigran yang baru datang dari luar negeri. Ya, pada tahun 1998, saya ditabiskan sebagai elder IPC oleh Reverend Paul Cooper, yang pada saat itu menjabat sebagai interim moderator. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengalaman saya melayani Tuhan sebagai elder. Pada mulanya saya agak kedar, stres, harus menampilkan diri sebagai elder atau anggota majelis. Ya, saya menyadari akan kelemahan-kelemahan saya, yaitu sebetulnya saya ini adalah seorang yang demam panggung. Ya, saya kalau disuruh menampilkan diri di depan panggung itu, rasanya nggak karuan semua badannya, pikiran juga. Kedua, saya juga tidak fasih lidah, tidak pandai omong bicara gitu. Saya juga masih tidak mempunyai pengalaman rohani untuk memimpin. Tapi saya selalu ingat akan firman Tuhan dari 2 Korintus 12, di mana Rasul Paulus menyatakan bahwa justru di dalam kelemahan-kelemahanku, maka kuasa Tuhan menjadi bertambah kuat dalam diriku. Ya, ini adalah pedoman yang saya selalu masukkan dalam hati saya. Pernyataan Paulus ini benar sekali. Pelayanan kepada Tuhan hanyalah bisa membuahkan hasil dan membawa berkat bila kita selalu rendah hati dan tidak hanya mengandalkan akan kekuatan dan kemampuan diri sendiri, tapi harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Pimpinan IPC juga tidak lepas dari serangan-serangan iblis di masa lalu, tetapi Tuhan yang Maha Kasih telah memberikan anugerahnya sehingga semua tantangan, problema dapat diatasi dengan baik oleh session IPC. Reverend Johnny Stevens sebagai moderator yang sangat bijaksana telah berhasil memimpin session dengan rendah hati dan berlandaskan kasih Kristus. Saya yakin masa depan pelayanan IPC akan terus bertumbuh di bawah pimpinan Reverend Johnny. Mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui apakah alasan saya untuk mengundurkan diri sebagai non-aktif elder. Saya merasakan bahwa karena faktor umur, mengemban tugas aktif elder sudah menjadi berat bagi saya, terutama menghadiri rapat-rapat session dan tugas pelayanan di gereja. Jarak rumah saya yang jauh ke Kingsford dan Liverpool menjadi kendala untuk saya. Saya juga ingin menggunakan sisa hidup untuk melayani Tuhan di bidang lain yang saya masih bisa melakukannya tanpa kendala, yaitu seperti pelayanan rohani terhadap kedua anak dan 4 cucu saya. Karena itu setelah berkonsultasi dengan istri saya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai elder yang aktif. Meskipun saya tidak lagi di IPC sebagai elder, tetapi hati saya akan tetap berada di IPC. Saya akan tetap membantu IPC bila ada yang saya dapat melakukannya. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Reverend Johnny Stephen, juga para anggota session, dan secara khusus semua jemaat IPC yang telah mempercayakan saya sebagai elder IPC selama 23 tahun. Semoga Tuhan selalu memberkati gereja IPC
dengan kasih karunia yang tidak berkesudahan. Terima kasih. Terima kasih Pak David atas kesaksiannya. Sungguh suatu kesaksian yang sangat indah sekali dan mengharukan kami semua, terutama di dalam kemajelisan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan berkati. Sekarang saya undang Bapak Pendeta Johnny Stephen sebagai Gembala Sidang IPC Renwick untuk melaksanakan acara emeritasi Bapak Penatua David Cheng. Silakan Pak. Saudara, sebelum mendoakannya, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang tentunya terima kasih Pak David Cheng yang telah berjuang, bekerja keras dalam pelayanan. Saya ini waktu datang, Pak David sama Ibu yang menjemput, waktu itu akan pimpin camp di camp keluarga IPC. Saya langsung dibawa ke rumah almarhum Penatua Hartono Emeritus. Ini satu kesan yang dalam sekali. Enggak menyangka waktu tadi disebutkan 23 tahun pelayanan di sebagai elder. Saudara, secara struktural seorang yang menerima emeritasi atau emeritus, dia memang non-aktif di dalam struktural. Tapi dalam dimensi spiritual, saya ingin mengatakan ada 3 atau 4 hal Pak David. Yang pertama seperti tadi saya singgung dalam khotbah, iman itu tidak pernah emeritus. Iman tetap terus hidup dan berjalan sampai berjumpa bahkan sampai selamanya. Iman percaya pada Kristus yang telah mati dan bangkit, yang telah memanggil kita, memilih kita menjadi anak-anaknya. Iman ini tidak pernah pensiun. Iman harus terus bekerja. Iman enggak boleh berhenti. Yang kedua, yang enggak boleh pensiun atau emeritus adalah menjalankan amanat misi Kristus. Amanat Tuhan Yesus itu tidak hanya untuk orang-orang yang non-emeritus, bukan. Ini untuk semua orang. Tidak ada batasan usianya. Sampai akhir hayat kita, perjumpaan kita dengan Tuhan, itu terus menerus. Bahkan di dalam dunia ini amanat Tuhan Yesus tidak boleh pensiun. Tetap dipakai, dimelayani, menjadikan murid, Matius 28. Sehingga amanat misi Kristus ini boleh tetap jalan. Tadi indah sekali disebutkan tetap melayani. Pak David ini mempunyai kelompok kedup yang sangat hidup, kedup hidup. Kalau ada kedup yang mati itu bukan kedup, kedup hidup, itu kedup. Dan kedup ini saya melihat 1 tahun lebih ini di masa lockdown ini, sungguh-sungguh kita rasakan walaupun pakai Zoom meeting itu suasana semarak dan sebagian besar sekarang mendampingi di dalam ibadah emeritasi ini. Ini enggak boleh pensiun Pak, terus jalan. Yang ketiga yaitu komunikasi kita dengan jemaat. Relasi kita dengan jemaat tidak boleh pensiun. Kita ada di dalam satu jemaat bukan kebetulan. Tahun 89 Tuhan taruh di Renwick, itu enggak kebetulan, itu tubuh Kristus dalam satu gereja lokal. Ini enggak boleh berhenti, persaudaraan, kehidupan bersama. Mungkin ada jemaat yang ingin berkomunikasi. Oh, saya sekarang udah pensiun, enggak bisa Pak, enggak bisa gitu. Pensiunnya pensiun, tapi komunikasi tetap, melayani harus tetap, memberi kekuatan, dorongan pada jemaat, bahkan mungkin juga pada majelis-majelis yang muda memberikan nasihat-nasihat. Ini tubuh Kristus itu tetap harus berfungsi. Saudara Penatua David Cheng, jemaat yang saudara pernah bersama ini akan indah jikalau kita terus melayani melalui doa dan pelayanan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, mungkin ini yang saya katakan sebagai tambahan, satu yang bijaksana, ibadah kepada Tuhan, enggak boleh pensiun.
Ibadah kepada Tuhan nggak boleh pensiun. Pada umumnya termasuk pendeta yang pensiun, saudara, ibadah-ibadahnya berkurang, saudara. Biasa ibadah doa jadi nggak ibadah doa. Biasa ibadah persekutuan di fellowship persekutuan kecil enggak lagi. Karena dianggap sudah pensiun, nggak ada jabatan dan nggak punya tugas pendampingan lagi di kebaktian-kebaktian. Sekarang sudah bebas, enggak. Sebagai panggilan anak Tuhan berbakti pada Tuhan tidak boleh pensiun. Tidak ada istilah pensiun. Sampai tua masa rambutku ini, Tuhan menggendong aku. Tuhan yang setia, seperti itulah yang Tuhan pelihara kita. Saya rasa 4 hal ini tidak boleh dipensiunkan. Secara struktural, menurut anggaran dasar tata gereja, Pak David menyandang satu gelar, saya katakan. Satu hal yang indah. Bapak sudah menyelesaikan satu masa bakti dengan penuh gemilang, finishing well, 23 tahun pelayanan. Tentunya banyak air mata yang tertumpah di sana. Pak David waktu ditunjuk jadi panitia pembangunan, dari cari tempat waktu itu sampai berdiri pembangunan ini, saya tahu air mata banyak sekali. Tapi semua itu Paulus juga mengingatkan, tidak pernah sia-sia. Persekutuan pekerjaanmu enggak pernah sia-sia. Ya, Tuhan memberkati. Saya undang Pak David maju ke depan dan segenap penatua bisa mendampingi kami untuk berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kesediaan dengan hormat, Ibu Gebi bisa mendampingi untuk berdoa bersama. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great thou art. Silakan Pak David dan Ibu bisa menghadap ke altar. Rekan-rekan, mari kita angkat tangan kita memberikan doa topangan bersama. Hari ini kami sungguh bersyukur menyaksikan hamba yang setia yang melayani dalam waktu yang cukup panjang dalam masa-masa bakti pelayanan sebagai elder Jemaat IPC Renwick yang saat ini ada bersama kami di Kingswood ini. Kiranya Tuhan terus menuntun perjalanan Bapak David Cheng bersama Ibu Kebi bersama keluarga besar. Di dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu ya Tuhan, Engkau terus peliharakan imannya yang boleh menjadi teladan dan contoh bagi kami semuanya. Diberkatilah masa hidup di depannya, perjuangan yang ada di hadapannya. Tuhan menyertai dengan anugerah kasih-Mu Tuhan. Berkati juga Pak David bersama Ibu dengan pelayanan-pelayanan yang ada di kelompok kecil maupun pelayanan yang ada di lapangan di jemaat secara umum. Kira Tuhan yang telah memelihara dan memimpin memakainya di waktu-waktu lampau, Tuhan pakai terus menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pak David Cheng bersama Ibu, arahkanlah hatimu selalu kepada Tuhan.
dan senantiasa berdasarkan kasih Tuhan engkau akan menjadi saksi Kristus bahkan sampai selama-lamanya. Hidupmu akan berbuah dan menjadikan berkat bagi banyak orang. Jiwa-jiwa boleh dituai, Injil diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkatimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan menghadap ke jemaat kembali. Mari kita berikan plus sebagai harga. Sebagai tanda penghargaan dan juga kenangan, Gereja Tuhan diwakili Session Clerk Bapak Penatua Jeffrey Cendana menyampaikan. Saya atas nama segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Penatua David Cheng, dan sebagai tanda ucapan syukur kami ingin mempersembahkan suatu plakat kenang-kenangan. Bunyinya, The Session of Indonesian Presbyterian Church Renwick presented to Elder Emeritus David Cheng in your faithful ministry and reaching this milestone in service to our Lord Jesus Christ. The 5th of December, may God bless you. Ya, terima kasih Pak. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Terima kasih Bu Gebi. Silakan duduk. Silakan duduk rekan-rekan. Kami